Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bangsa Lengkap. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran tema 5, tema 1, 2, dan 3 untuk kelas 5. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja untuk soal pilihan ganda nomor 1. Berikut nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda kecuali A. Persatuan, B. Rela berkorban, C. Radikalisme, D. Cinta tanah air. Jawaban yang benar yaitu C. Radikalisme. Nomor 2, salah satu manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah A. Timbulnya konflik, B. Perpecahan, C. Kehidupan yang serasi dan selaras, D. Tumbuhnya sikap individualisme. Jawaban yang benar yaitu C. Kehidupan yang serasi dan selaras. Nomor 3, contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia adalah A. Praktik KKN, B. Kesenjangan ekonomi, C. Isu dan sara, D. Arus globalisasi. Jawaban yang benar yaitu D. Arus globalisasi. Nomor 4, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? A. Perjuangan dan pengorbanan, B. Peperangan, C. Balas dendam, D. Amarah akan penjajahan. Jawaban yang benar yaitu A. Perjuangan dan pengorbanan. Nomor 5, berikut sikap yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu A. Toleransi, B. Memilih teman yang sepaham, C. Gotong royong, D. Tolong menolong. Jawaban yang benar yaitu B. Memilih teman yang sepaham. Nomor 6, ide utama dari sebuah paragraf juga disebut A. Pikiran paragraf, B. Pikiran pokok, C. Pikiran penulis, D. Ide paragraf. Jawaban yang benar yaitu B. Pikiran pokok. Nomor 7, kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ide pokok dari paragraf di bawah ini adalah A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan-hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. B. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. C. Hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. D. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Jawaban yang benar yaitu A. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nomor 8, cara menentukan pikiran pokok dalam bacaan yaitu A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf,
B. Meringkas terlebih dahulu untuk menentukan pokok pikiran. C. Membaca keseluruhan bacaan baru menentukan kesimpulan. D. Disesuaikan dengan judul bacaan. Jawaban yang benar yaitu A. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Nomor 9. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah A. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. B. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. C. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. D. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Jawaban yang benar yaitu D. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Selanjutnya, nomor 10. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Informasi apa yang diperoleh dari paragraf di atas? A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. B. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, dan teh. C. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. D. Lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Jawaban yang benar yaitu A. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Selanjutnya, nomor 11. Negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disebut A. Agraris, B. Maritim, C. Wawasan Nusantara, D. Perairan. Jawaban yang benar yaitu B. Negara maritim. Nomor 12. Sebutkan benua yang mengapit Indonesia. A. Benua Eropa dan Asia, B. Benua Eropa dan benua Australia, C. Benua Australia dan benua Asia, D. Benua Australia dan benua Eropa. Jawaban yang benar yaitu C. Benua Australia dan benua Asia.
Nomor 13, negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia adalah A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, D. Brunei Darussalam. Jawaban yang benar yaitu C. Malaysia. Nomor 14, yang bukan merupakan komponen dari peta adalah A. Judul peta, B. Daftar isi, C. Skala peta, D. Arah mata angin. Jawaban yang benar yaitu B. Daftar isi. Nomor 15, merupakan dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan air laut disebut A. Gunung, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, D. Dataran rendah. Jawaban yang benar adalah A. Gunung. Nomor 16, interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawaban yang benar yaitu C. Ekosistem. Nomor 17, komponen lingkungan biotik menurut fungsinya kecuali A. Produsen, B. Konsumen, C. Pengurai, D. Predator. Jawaban yang benar yaitu D. Predator. Selanjutnya, nomor 18. Berikut yang termasuk hewan ekosistem gurun adalah A. Unta, B. Burung kalkun, C. Gajah, D. Singa. Jawaban yang benar yaitu A. Hewan unta. Nomor 19, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. A. Karnivora, B. Herbivora, C. Omnivora, D. Spora. Jawaban yang benar yaitu B. Disebut herbivora. Nomor 20, hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. A. Ekosistem, B. Habitat, C. Jaring-jaring makanan, D. Rantai makanan. Jawaban yang benar adalah D. Disebut sebagai rantai makanan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal esai. Langsung saja untuk soal nomor 1. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Jawabannya yaitu terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab, dapat mengatasi seluruh perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nomor 2, sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu toleransi, tidak membeda-bedakan antar suku dan suku lainnya, tolong-menolong, gotong royong, saling menghormati antar umat beragama. Nomor 3, informasi penting apa yang diperoleh dari bacaan di bawah ini? Nah, di sini kita baca bersama-sama.
Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, informasinya yaitu Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Nomor 4. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Pikiran pokok dalam paragraf di atas adalah secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan peta beserta fungsinya? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan datar dan diperkecil dengan skala tertentu dan juga dilengkapi dengan simbol sebagai penjelas. Fungsinya yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif, memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan gunung, sehingga dimensi terlihat dari peta, lalu menyajikan data tentang potensi suatu daerah, lalu memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Nomor 6, sebutkan komponen-komponen peta. Jawabannya, judul peta, skala peta, arah mata angin, simbol peta, inset, legenda, dan warna peta. Nomor 7, sebutkan contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam daerah masing-masing pada masyarakat Indonesia. Jawabannya, beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan ketampakan alam yang dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Selanjutnya, masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Selanjutnya, masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Nomor 8, sebutkan produsen, pengurai, dan konsumen pada gambar rantai makanan di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah rantai makanan. Jawabannya itu produsennya adalah rumput, pengurainya jamur, konsumen 1 belalang, konsumen kedua katak, konsumen ketiga ular, konsumen keempat elang. Selanjutnya terus berputar sebagai rantai makanan. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis simbiosis. Jawabannya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Lalu ada simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan.
Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Selanjutnya, nomor 10, jelaskan faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Jawabannya, faktor alami adalah faktor yang disebabkan oleh alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Selanjutnya ada faktor manusia, yaitu berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, dan perburuan hewan liar. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan 30 soal, sudah kita bahas semua bersama-sama. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, bisa langsung hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.